Padang Pariaman kirim polisi ke Mali. Sebagai amal ibadah bagi saya nantinya di akhirat nantinya. Kasus cabul ini sekarang malah mengalahi kasus curanmor. Mali, Afrika Barat tuh jauh banget. Iya. Gimana perasaannya nanti? Mana dia sekarang menjadi pelaku, dia dulu pernah menjadi korban. Fa'ilam yastati' fi balqalihi fi qalbihi wa hadza atnaful iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa channel YouTube Padang Kita, apa kabarnya Anda? Di kesempatan kali ini senang banget kembali Wedi hadir untuk Anda di acara diskusi kita. Banyak sekali hal-hal diskusi menarik yang sudah kita obrolin di sini. Nah, kali ini kita akan diskusi soal Polres Padang Pariaman kirim polisi ke Mali. Bersama kita di sini di studio Padang Kita ya ada Bang AKP Ardiansah Rolindo Saputra SIKMH. Iya. Ya, beliau adalah Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman. Betul. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa. Sedang sekali Bang Ardiansah. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini Bang Devik Wilson atau Buya. Iya, siap. Boleh. Panggilnya apa nih? Devik panggilan saya. Bang Devik, Iya. Bang Devik. Devik. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Padang Pariaman, untuk kasus besar apa aja sih yang pernah ditangani untuk ini Polres Padang Pariaman? Ya. Mm-mm. Untuk Kita. Padang Pariaman khususnya Polres, Mhm. karena saya masih berjalan baru 6 Oke. bulanan ini, cuman memang lumayan kasus-kasus besar yang saya tangani. Mhm. Yang memang menjadi kasus menonjol salah satunya curanmor. Itu memang di mana-mana pasti curanmor menduduki klasemen paling atas dalam perkara. Yang kedua, kemarin ada perkara dengan modus travel yang mana korban sempat disandra dan Yes. diturunkan di jalan kosong atau jalan sepi. Yang ketiga itu adalah cabul. Jadi cabul ini yang mana tersangka adalah bapak-bapak kurang lebih umur 53 tahun. Yang mana korban ini adalah anak-anak yang umurnya 13 tahun. Itu semua laki-laki. Nah, ini agak Ngeri ini ya, juga Pak, ya? Ngeri banget itu. agak menarik karena karena saya perhatikan. Jadi memang sebelum saya dinas di Padang Pariaman, saya di Pariaman, sebelumnya di Sawalunto. Kasus cabul ini sekarang malah mengalahi kasus curanmor, Mbak. Jadi cabul ini sekarang memang ratingnya lagi. Penyebabnya apa sih, Nah, Pak? Kalau itu. boleh tahu kita kok bisa jadi mengalahi gitu. Jadi gini, Biasa Mbak, ini. salah satu penyebab dari pelaku kejahatan cabul ini mungkin sekitar 85% atau 90%, yang mana dia sekarang menjadi pelaku, dia dulu pernah menjadi korban. Nah, itu pun terjadi. Selalu berulang gitu ya? Yang sedang kita tangani ini, dia pernah menjadi korban di umur 13 tahun juga. Dengan perlakuan yang sama. Nah, ketika umur sekian, 53-54 tahun, dia malah menjadi pelaku. Nah, itu pun saya feedback lagi ke belakang, sebelum saya dinas di Padang Pariaman, saya di Pariaman, itu ada sempat mungkin. Jadi menular gitu ya, Pak ya? Mbak juga mungkin pernah nonton juga di TV One yang ada bayi 8 bulan dicabul. Nah, itu kebetulan saya kemarin masih kasatnya di situ. Itu sama juga si pelaku, waktu umur kelas SD atau SMP kalau saya tidak salah, dia pernah menjadi korban juga seperti itu. Ketika dia umur seperti itu, sudah dewasa, dia menjadi pelaku. Dan itu diperkirakan sudah banyak korban yang pakai BWS, sudah lebih dari 10, bahkan mungkin sekitar 30-an yang dia ingat saja ya. Memang yang dia melapor kemarin sekitar 6 orang. Ya, itu seperti itu. Kalau yang travel umroh. Kalau yang masalah modus travel, itu memang dia agak ekstrim. Jadi memang dia menumpangkan penumpang itu naik, membiarkan korban naik. Setelah naik barulah diancam, diambil harta bendanya. Setelah dikuras semua harta bendanya, si korban ini diturunkan di lokasi yang tidak ada maksudnya tidak ada orang melintas, memang di jalan kosong. Nah, seperti itu. Dan itu pun sudah banyak kejadian di Padang, di Polsek itu maksudnya di Kota Tanah kalau tidak salah, terus baru di kita. Itu menjadi berita viral juga soalnya kemarin, karena dengan seperti itu ya
kejahatannya cukup mengerikan karena ada ancaman di situ. Dan juga tersangkanya lebih dari satu. Jadi dia bermodus travel. Dengan modus travel itu ada juga salah satu pelaku cewek yang mana itu untuk meyakinkan korban bahwasannya itu memang aman gitu penumpang. Ya? Penumpang. Oh. Jadi dia tersangka memberikan statement kepada calon korban ini. Nah, ini lihat nih penumpang satu ini udah kami kasih obat tidur. Padahal itu adalah salah satu dari komplotan mereka, bukan pure korban di dalam mobil itu, bukan. Seperti itulah gambarannya terkait kasus yang menonjol. Dan juga memang curanmor di mana-mana. Saya alhamdulillah mungkin rezekinya lagi bagus. Dimanapun saya curanmor, alhamdulillah pernah terus berkiprah di alhamdulillah penangkapan masalah curanmor. Di Pasaman juga, di Sawah Lunto juga hampir 20 unit. Di Pasaman Barat juga waktu menjadi Kapolsek hampir juga ya total ya hampir mungkin 50-70 unit dulu. Mungkin kita juga pengen dapat cerita nih Bang, yang menjadi perhatian saya nih khususnya yang untuk kasus cabul itu ya. Itu kan kalau misalnya udah jadi korban dia jadi pelaku, jadi korban jadi pelaku. Ini penanganannya seperti apa ke depannya? Nah gini, jadi memang ini sebenarnya saya sudah ada wacana dari jauh-jauh hari sebelum saya mungkin dinas Parepare ini. Karena saya mau melihat dan menganalisa terhadap kasus ini. Memang di sini perlu peran daripada pemerintah. Salah satunya mungkin dinas sosial. Jangan kita hanya menindak bagi pelaku saja. Cuma pikirkan juga sisi daripada si korban. Karena terkadang orang hanya menilai, oh tersangkanya pelaku. Secara psikologisnya gitu ya. Tapi dia tidak memikirkan dampak efeknya daripada korban yang sudah diperlakukan seperti itu. Nah jadi saya berpikir, saya menganalisa dari beberapa kasus yang pernah kita tangani. Rata-rata dia menjadi korban sekarang, takutnya akan menjadi pelaku di kemudian hari. Nah makanya ini sebenarnya saya rasa tidak cukup hanya perbincangan-perbincangan yang hanya melibatkan intern kita kepolisian. Hendaknya menjadi pembahasan yang serius. Lintas sektor ya Bang ya? Betul, oleh pemerintah setempat, salah satunya mungkin kalau kita Bapak Bupati atau wali kota, mungkin kalau syukur-syukur ke tingkat provinsi atau Bapak Gubernur terkait masalah penanganan masalah korban daripada cabul ini. Karena itu yang menjadi salah satu faktor penyebabnya cabul itu tinggi seperti itu. Oke lah, faktor cuaca, faktor yang lain mungkin tidak terlalu. Nah, faktor yang ini mungkin orang kurang menyadari. Dibilang menular, dia tidak juga menular, cuma akan membawa bibit-bibit selanjutnya. Jadi bagaimana kita harus memutuskan mata rantai itu loh. Nah, itu yang harus menjadi atensi secara kita bersama-sama agar tidak meningkat yang namanya kejadian cabul atau sodomi. Nah mungkin setelah ini kita akan tanya bagaimana langkah ya, bagaimana langkah ke depannya. Tapi sebelumnya kita ke Bang Devik dulu. Bang Devik, ini kita pengen tahu nih, kalau Bang Devik ini kan jabatannya adalah KBO Reskrim ya. KBO Reskrim. Kita pengen tahu sedikit nih. Boleh cerita ya, topoksinya seperti apa aja nih Bang, kalau untuk KBO Reskrim ini? Ya baik, jadi tupoksi sebagai KBO Reskrim ini adalah Kepala Pembinaan Profesional. Jadi tugas kita itu sebagai pengawas penyidikan, sekaligus pengawas para petugas yang melaksanakan operasional di lapangan. Itu tugas tupoksi kita. Tupoksi kita ini bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan sesuai dengan standar prosedur yang ada di kepolisian yang sesuai dengan perundang-undangan, sehingga kita pastikan para anggota-anggota kita yang bekerja ini mereka bekerja sesuai dengan apa-apa yang telah diatur dalam perundang-undangan. Itu tugasnya dulu, sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, ini tupoksi kita sebagai KBO Reskrim.
Tadi kita sudah tahu bagaimana tupoksi KBO ini ya, pemirsa channel YouTube Padang kita. Dan ternyata yang luar biasanya dari Bang David Wilson ini, alhamdulillah beliau terpilih sebagai pasukan perdamaian PBB untuk dikirim ke Mali, Afrika Barat. Nah, ini ceritanya menarik sekali, prestasi yang luar biasa sekali. Boleh diceritain ke pemirsa channel YouTube Padang kita, Bang David, bagaimana nih bisa kepilih akhirnya gitu? Ya baik, misi pasukan perdamaian PBB ini adalah misi internasional di mana negara kita Indonesia ini salah satu anggota PBB yang turut andil dalam pelaksanaan perdamaian dunia, khususnya di negara-negara Afrika yang saat sekarang ini terjadi konflik sipil, terjadinya kekacauan keamanan, dan negara kita sebagai anggota PBB mempunyai kiprah bagaimana mengirimkan petugas kepolisian untuk melaksanakan misi perdamaian untuk membantu memulihkan stabilitas negara-negara di Afrika, khususnya di Afrika Barat, di Mali. Okay. Adapun misi perdamaian PBB ini yang dinamakan dengan Front Police Unit, ini telah berkiprah selama 17 tahun. Yang sebelumnya pertama sekali itu nama misinya UNAMID ya, itu di Sudan. Di Sudan. Setelah sampai pengiriman terkontingen 12 kali kan. Kemudian ada lagi Indonesia gabung dengan misi di Afrika Tengah, yaitu MINUSCA, yang sekarang ini misi baru yang UNAMID setelah selesai dialihkan ke misi baru, yaitu MINUSMA, misi baru di Afrika Barat. Jadi kita bertugas di sana bagaimana kita ini membantu masyarakat di sana untuk mewujudkan rasa aman dan tentramnya, menghindari dari tindakan kriminal, dan memberikan bantuan-bantuan kepada para pengungsi, kita menjaga stabilitas keamanan di negara Afrika. Itu tugasnya. Dan kenapa kita terpilih? Itu kita melalui proses seleksi, mana situ kita harus mempunyai kemampuan bahasa asing. Kebetulan saya sebelumnya pernah kuliah di Universitas Sumatera Utara, program studi sastra Arab, dan bisa bahasa Arab. Kemudian bahasa Inggris juga kita pernah diikuti, ada juga sertifikat di Bank Pers perwira bahasa Inggris, beasiswa S2 luar negeri di Sepasa. Dan kemampuan ini yang kita sumbangkan untuk institusi kita, bagaimana kita mengabdikan diri kita, menyumbangkan kemampuan kita untuk bangsa dan negara kita ini bisa berpartisipasi, bisa berjuang, berkontribusi untuk bangsa dan negara kita juga sebagai amal ibadah bagi saya nantinya di akhirat nantinya, karena apa yang kita lakukan ini adalah sebagai ibadah juga sebagai seorang muslim. Oke, Bang, waktu pertama tahu Abang lolos gitu ya, untuk tugas ini, misi ini gitu kan, ke Mali, Afrika Barat tuh jauh banget, Bang. Gimana perasaannya nanti? Gimana? Monok udah berkeluarga? Sudah ya. Gimana nanti dukungan keluarga terhadap Bang David ini? Karena perginya cukup lama ya, Bang? Berapa lama tuh? Minimal setahun. Ya, setahun bisa diperpanjang. Dukungan keluarga, alhamdulillah sangat mendukung. Istri, anak-anak mendukung karena sudah paham dengan sebagai tupoksi kita sebagai kepolisian, karena kita juga dinasnya sering pindah-pindah, sering tinggali keluarga juga. Jadi sudah siap. Ibarat pepatah Minang itu kan, sayang kami ini ditinggal-tinggal, sayang kanak dipetangi, kayak gitu. Bukan ditinggalkan, tapi ditinggal-tinggal, sayang kanak dipetangi. Itu artinya kurang seperti itulah. Oke. Terus perasaannya waktu itu gimana tuh, Bang? Seneng banget atau gimana nih, Bang, perasaannya? Pengen tahu gitu kan? Perasaan kita ya senang ya, kita bisa berkontribusi ya, kita bisa berpartisipasi sebagai duta, kita diutus ke sana, kita membawa nama negara bangsa kita di dunia. Tentu mempunyai tanggung jawab yang besar ya, kita membawa nama negara di sana, itu kan diperhatikan. Dan alhamdulillah selama ini pasukan dari Indonesia, PU namanya, dari kepolisian Indonesia sangat dihargai di luar negeri dengan segala akhlak dia, tingkah laku, itu sangat direspon positif lah sama negara-negara luar.
Dan ini memang harus kita perjuangkan. Bagaimana seperti mana di dapur itu kan bisa selesai, mereka sudah aman. Kita juga berkontribusi untuk bagaimana bisa masyarakat ini cinta perdamaian tanpa ada perbedaan, walaupun Allah SWT itu menciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu diceritakan. Itu bukan berarti kita ini untuk berperang atau untuk berkonflik, tapi bagaimana manusia ini saling kenal mengenal, saling bersinergi, saling bersilaturahmi. Inilah tujuannya manusia ini diciptakan oleh Tuhan di dunia ini dengan berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam warna kulit. Itulah tujuan. Jadi untuk bagaimana kita saling mengenal dan saling untuk berbuat kebaikan. Sesuai dengan misi tugas kita untuk dikirim ke sana. Kalau untuk tugas ke Mali, Afrika Barat ini udah kebayang nggak sih Bang tugasnya itu seperti apa gitu? Bisa dibayangkan nggak ke kita gitu? Ya, kan ada konflik nih di situ sekarang. Ya. Kita itu sebagai apa gitu? Ya. Di sana ada konflik, kita tugasnya untuk membantu para pengungsi di sana. Tugas kita. Juga berdamai, kita kasih bantuan sama orang-orang di sana. Dan memang sih daerah konflik risikonya tentu ada, ya. Namun dengan iman dan takwa yang kita miliki, kita tetap bertawakal kepada Allah SWT. Semoga apa-apa amalan kerjaan yang kita buat ini mendapat ridho dari Allah SWT, dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan-kebaikan. Setiap kita singkat, maka kita berusaha apa yang terbaik lah kita buat untuk bekal kita di akhirat nanti, walaupun dimanapun kita berada. Baik, kalau ngomongin soal bekal di akhirat, ternyata pemirsa channel YouTube Padang kita, Bang Devik ini seorang buya ternyata. Makanya selalu dihubungkan, alhamdulillah ya Bang, ya, bisa menebar dakwah, bisa menebar kebaikan. Ternyata KBO saya adalah seorang ustadz buya lagi. Ya. Saya juga baru tahu. Baru tahu ini. Gimana nih Bang, Abang sebagai buya juga sebagai seorang KBO Reskrim juga. Gimana Abang menjalani atau menanggapi gitu hal ini? Baik, jadi sesuai dengan kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad SAW ini kan dia tugasnya di dunia ini untuk berbagi akhlak dan mendakwakan agama juga. Jadi kita dakwah kita ini tidak selalu harus di mimbar masjid. Cuma di setiap kita jumpa orang, kita selalu ingatkan untuk berbuat baik di jalan-jalan atau di mana saja, apalagi kita di tupoksi kita sebagai reskim atau di lapangan, tentunya banyak yang kita temui, baik itu para penjahat atau di lingkungan manapun saja di penjara. Kalau saya ketemu, insya Allah saya akan ajak mereka untuk berpikir apa hidup ini bagi mereka juga. Hidup ini sementara, setiap hidup ini ada konsekuensi yang harus dijalani, dan kebahagiaan ini di mana letaknya. Tentunya selagi manusia ini dia mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah, selama diikuti petunjuk hidup ini, maka dia akan bahagia. Itulah, kadang-kadang orang kan enggak hampa, tidak ada yang mendengar ajakan untuk kepada Allah SWT. Ini tugas kita yang selalu hadir di lapangan, yang kita datangi setiap daerah. Justru kesempatan dakwah kita. Tidak otomatis kita ini selalu berpikir bagaimana mengajak para anak-anak jalan ini ke masjid, itu kan sangat susah. Tapi di mana kita ketemu sama mereka, dijalankan atau di mana kan, disitulah kesempatan kita untuk membicarakan hal yang baik untuk mendakwai mereka. Termasuk dalam tugas. Bagaimana responnya, Bang? Alhamdulillah, kalau namanya manusia ini kan punya hati dia. Setiap kita ajak besarkan Allah di depan mereka, mereka ini akan tersentuh karena sangat lama mereka mungkin nggak mendengar hal yang kebaikan, atau ada yang nangis juga mungkin kalau kayak gini, terharu gitu ya. Itu juga waktu saya di Mentawai, dan mereka sangat respect. Kita tunjukkan akhlaknya dengan agama kita ini dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata atau dengan mendiskreditkan mereka atau dengan memuja. Itu lebih berkesan bagi mereka. Paling sebagai kepolisian yang sehari-harinya kita membasmi kejahatan seperti gagak hitam kan. Mereka mempunyai falsafah
apa namanya, Fight crime to worship fight itu ya. crime to worship. Mhm. Di atas kejahatan itu adalah ibadah, ya, sebagaimana juga dikatakan dalam hadis. Boleh kita bacakan hadisnya? Boleh, silakan Bu ya. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi fa illam la yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fi qalbihi wa hadza atnaful iman. Jadi kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah cegah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Apabila juga mampu juga, maka cegahlah dengan hatinya. Dia yakin bahwa itu adalah suatu kemungkaran. Jadi para pemirsa, orang yang beriman ini pasti dia tidak akan bermaksiat. Selama-lamanya iman itu dia benci dalam hati dia, maka dia tidak akan bermaksiat. Nah, inilah kita sebagai aparat kepolisian yang mempunyai kewenangan dan tugas pokok kita itu yang diamanahkan oleh undang-undang, kita cegah dengan tangan kita agar mereka-mereka yang pelaku kejahatan ini bisa kembali pada jalan yang benar dan mereka harus terima dengan konsekuensi dia di dunia ini menjalani hukumannya untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Sebelum nanti ada lagi peradilannya, tapi di dunia ini mudah-mudahan dengan adanya penegakan hukum yang kita lakukan, mereka akan sadar dan itu dengan banyak menjadi binaan kita. Baik. Ya. Baik, luar biasa Bang David Wilson ya sudah memberikan penjelasan kepada kita semua pada kesempatan kali ini pemirsa. Dan untuk Polres Padang Pariaman sendiri bagaimana perasaannya ketika ada salah satu anggotanya akan dikirim nih sebagai pasukan perdamaian PBB ke Mali, Afrika Barat nih, Bang? Kalau saya selaku kasat atasan langsung ya merasa bangga karena memang itu tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu, dan kebetulan Bapak Kapolres kita kebetulan adalah orang yang sudah sering boleh dikatakan melaksanakan misi keluar dari dalam negeri. Jadi mungkin bisa kita nanti sama-sama sharing ke beliau bagaimana nanti persiapan yang harus disiapkan di situ dan bagaimana nanti persiapan apa saja yang harus disiapkan sebelum berangkat PKBM di situ. Mungkin beliau sudah bosan boleh dikatakan beliau keluar dalam negeri karena misi perdamaian banyak pengalaman betul, ya. betul. Oke. Nah, dan itu mungkin ya tidak hanya saya juga yang bangga, mungkin rekan-rekan yang fungsi kita terutama Satreskrim, seluruh personil pimpinan kita ya pasti bangga. Yang mana anggotanya diberikan kesempatan, yang mana kesempatan ini tidak semuanya bisa gitu loh, karena ada tes yang harus dilalui, ada kriteria khusus yang dinilai, dan memang ini memang orang-orang pilihan seperti itu. Alhamdulillah luar biasa bangga ya kita semua sebagai masyarakat Minangkabau juga khususnya nih pemirsa channel YouTube Padang kita. Dan ketika kita tadi di awal ngomongin soal kasus-kasus besar nih Bang Ardiansah, langkah apa aja sih yang harus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas di Padang Pariaman? Oke. Kalau angka kriminalitas itu bisa ditekan. Tapi memang di sini karena kita yang namanya khususnya ya Polres Padang Pariaman ini daerah perlintasan, jadi ada namanya itu teori Balem ya. Ini diterapkan dulu untuk pelaku curanmor. Tapi itu memang kalau kita tekan di sini, gelembungnya di sana. Misalkan tekan di sini, gelembungnya di Polresta. Di Polresta ditekan, gelembungnya bisa di Bukit. Jadi langkah-langkah kita ya sekarang koordinasi yang paling penting, Pak. Koordinasi antar Polres yang pertama. Karena memang apabila koordinasi ini memang terjadi atau tercipta dengan baik, insya Allah yang mana kejahatan-kejahatan yang bersifatnya seperti curanmor, curas yang mana dia memakai kendaraan seperti roda 2 atau roda 4 akan segera bisa ditangkap atau segera dicegah dengan adanya koordinasi yang sangat baik dengan Polres di wilayah hukum kita maupun dengan wilayah hukum yang lain, seperti itu salah satunya. Jadi memang koordinasi yang pertama. Yang kedua memang kita tetap melakukan antisipasi. Kita khususnya Polres Padang Pariaman ada yang melakukan patroli patroli dengan menggunakan roda 2 yang mana itu dilaksanakan
yang diawaki oleh personel Polres Padang Pariaman itu biasanya melibatkan fungsi reskrim, fungsi sabara, dan ada juga terkadang kita melibatkan fungsi lalu lintas. Nah, seperti itu. Jadi memang kita berbagai macam cara kita mengupayakan agar yang namanya tindak pidana atau kejahatan ini semakin menurun. Semakin harapan kita semua ya. Betul. Baik, sudah di akhir sesi diskusi kita untuk kali ini ya. Terakhir ada yang mau disampaikan? Silakan. Abang-abang. Pesan-pesan boleh, harapan boleh ke pemirsa channel YouTube Padang kita. Silakan, Bang. Ya, baik para pemirsa, mungkin pesan-pesan yang kami sampaikan dari Satreskrim Polres Padang Pariaman bersama tim Gagak Hitam, yaitu bagaimana kita ini perlunya waspada, ya waspada yang menjaga keselamatan, keamanan yang ada di lingkungan kita dengan cara ya, tentu saja kita sebagai Muslim, masyarakat Minangkabau mayoritasnya, maka kita harus ikuti petunjuk-petunjuk dalam agama Islam itu sendiri, yaitu pentingnya para pemirsa sekalian untuk jaga sholat 5 waktunya di masjid, jaga laki-lakinya pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Apabila pada warga-warga atau daerah-daerah di wilayah Sumatera Barat ini masjidnya hidup, insya Allah keamanannya ini akan meningkat dengan tajam, akan aman dia. Nah, ini kuncinya. Kuncinya ini kalau saya sebagai aparat hukum itu akan melakukan namanya yaitu patroli atau razia atau tindakan represif, tindakan penegakan hukum. Namun bagi masyarakat, kami hanya mengharapkan bagaimana masyarakat ini disiplin untuk menjaga amalan-amalan agama dia, sehingga bisa menurunkan, otomatis menurunkan daripada tingkat kejahatan yang ada di kampung itu. Apalagi kalau masjid di suatu kampung ini makmur, maka insya Allah itu akan aman dan damai lah kampung itu. Jadi pastikan itu, ini teori yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang penting. Dan kita sebagai umat, tentu kewajiban kita melaksanakan patroli sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, di mana Khalifah Umar bin Khattab ini tiap malam selalu keliling datangi rumah-rumah setiap pintu di kota-kota Madinah. Nah, inilah yang kita amalkan. Jadi pemirsa sekalian, hidup ini sudah ada panduannya, sangat mudah untuk kita ikuti, nyaman dan membuat kita bahagia, aman, tentram, selamat apabila kita ini selalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan ikuti aturan-aturan pemerintah kita, yaitu perundang-undangan yang telah dibuat oleh para wakil-wakil kita yang ada di DPR, dan ikuti pada anjuran-anjuran tugas-tugas kepolisian yang telah sebagai perpanjangan tangan atau sebagai sebagian dari negara ini untuk yang diamanahkan untuk melihara keamanan ini. Maka insya Allah rakyat kita, masyarakat kita hidup aman, makmur, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang perlu pesan-pesan kami sampaikan. Yang penting itu intinya jaga iman dan takwa, maka keamanan dan ketertiban harkat imas akan terjaga. Demikian. Luar biasa, terima kasih Bang David Wilson dengan pesan yang begitu menyentuh ya buat kita semua. Luar biasa. Silakan Bang Ardiansah. Cuman satu kata, jadilah polisi untuk dirimu sendiri. Oke. Itu saja. Itu saja, luar biasa. Terima kasih. Banyak sekali yang kita dapatkan dari diskusi kita di kesempatan kali ini ya bersama Bang Ardiansah dan juga Bang David Wilson. Selamat mengemban tugas sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Kak Kanit kita juga sudah hadir di Padang kita. Besok-besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita undang lagi ke Padang kita. Insya Allah kalau tidak ada kesibukan yang memang ini, insya Allah kita sempatkan untuk hadir. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa channel YouTube Padang kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu, dan sekali lagi mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk kedamaian hidup kita bersama. Saya Wedia pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.